Sebelum dibacakan oleh Kak Ira, peraturan untuk babak kedua, tadi tim C menjawab soal geotropisme. Untuk pertanyaan nomor 6, pertumbuhan sel-sel tanaman karena dipengaruhi oleh gravitasi ya. Iya, dan dibenarkan jadi poin yang diperoleh oleh tim C adalah 20. Asik dapat poin, au. Nah, ini justru kayaknya berarti menambah tugasnya Kak Nirina karena tim A dan tim C sama-sama memiliki nilai 20. Yes. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tambahan, kita dengarkan terlebih dahulu peraturan untuk babak ini. Akan ada 2 pertanyaan, yang satu adalah soal video dan yang kedua adalah praktek. Soal video, kalian harus menebak secara logis hasil dari praktek sains yang terdapat yang kami tayangkan di video. Sedangkan untuk yang kedua, prakteknya sendiri, setiap tim harus melakukan praktek sains dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan, termasuk menjelaskan teori ilmiahnya. Waktu untuk melakukan pembuktian praktek adalah 2 menit. Kalau sudah selesai dan ingin berhenti, bisa langsung disampaikan ke Kak Nirina. Sedangkan penjelasan teori, maksimal waktu yang diberikan adalah 30 detik. Total poin seluruhnya 70, besar ini, terdiri dari 20 poin jika bisa menebak secara logika dengan benar soal pada video. 30 poin jika praktek sains sesuai dengan hasil yang terdapat dalam video pembuktian. Dan 20 poin lagi jika penjelasan teorinya benar. Jadi dagingnya ada di praktek sains. Ya. Yang lain 20-20, yang prakteknya sendiri adalah 30. Tim dengan poin tertinggi di babak sebelumnya akan mulai terlebih dahulu. Ini berarti pasti tim B. Tinggal antara tim A dan tim C. Silahkan Kak Nirina. Oke, untuk tim A dan tim C, silakan tangan di atas bel. Pertanyaannya adalah, ditinjau dari cara pemungutannya, PBB dan PPH termasuk dalam jenis pajak langsung. Sehingga yang akan jalan setelah tim B adalah tim C. Kemudian disusul oleh tim A ya. Dan kita langsung saja masuk ke babak kedua, yaitu babak praktek sains. Oke, saya juga akan menyapa tim dosen Fakultas Teknik MIPA Unindra. Halo. Mereka yang akan memulai praktek sains Anda. Bagaimana step-stepnya, benar atau salah, dan jawabannya bagaimana. Oke? Kakak perhatikan dengan baik-baik ya Kak ya. Tim B. Di belakang saya akan ada 3 kotak. Nomor 2. Silakan perhatikan video berikut ini. Cobaan kali ini akan menggunakan bahan-bahan botol yang berisi air, senter laser, dan nampan sebagai wadah. Apa yang akan terjadi jika sinar laser ditembakkan ke botol berisi air yang mengalir pada lubang kecil? 10 detik, silakan jawabannya adalah Sinar laser akan membelok. Oke, jawaban telah diberikan, waktu telah habis, dan langsung saja kita lihat video pembenaran berikut ini. Sinar laser akan mengikuti arah aliran air. Peristiwa tersebut dikenal dengan prinsip pindah, yang kita ketahui bahwa suatu sinar cahaya merambat lurus. Sebenarnya, cahaya tidak merambat sangat lurus. Jika cahaya yang disinari dekat dengan sumber cahaya, dapat dilihat cahaya berbentuk sferis atau agak melengkung. Tapi, jika cahaya yang disinari jauh dari sumber cahaya, dapat dilihat dan didekati dengan berbentuk lurus dan datar. Jadi, cahaya dapat dibimbing untuk merambat melalui jalur yang berliku-liku dan memutar. Berikutnya adalah memilih kotak untuk praktek sains. Kotak nomor 1, 2, atau 3? Nomor 2. Nomor 2, silakan maju dan menggunakan jaket lab Anda. Oke, ini adalah praktek sains nomor 2. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu yang ada di dalam kotaknya. Diperhatikan, sambil diperhatikan, dikeluarkan. Termasuk dengan yang ini, maaf, jadi ini adalah air panas.
Ini adalah air dingin. Ya, kotaknya boleh dipindahkan ya. Oke, ini mic-nya. Silakan saya berikan waktu 30 detik untuk mengira-ngira apakah praktek yang akan atau soalnya yang akan diberikan ya. Silakan didiskusikan, waktunya adalah 30 detik. Dari sekarang. Jangan didiam dulu ya, diperhatikan dulu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara yang dilakukan agar air masuk ke botol yang dalam posisi terbalik? Oke, waktunya adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Awas ya, itu panas. 1 menit waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa. Kalau dimasukin airnya udah masuk dong. Waktunya habis. Ya. Silakan. Untuk Agnes dan Jennifer ini kami tahu Timothy berusaha membantu karena memang anak IPS. Walaupun percobaannya tidak berhasil, tetapi ada logika yang kalian coba terapkan. Dijelaskan logika itu karena bisa tetap memiliki nilai tersendiri. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Menurut hukum Boyle Charles Gerus kan PV per T, tekanan berbanding terbalik dan suhu. Jadi kalau misalnya kita masukin dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, suhu yang lebih rendah ke lebih tinggi. Kalau misalnya suhu lebih rendah kan tekanan lebih tinggi. Jadi airnya bakal dorong ke dalam. Jadi harus dari yang suhunya lebih tinggi ke yang lebih rendah, lebih tinggi ke lebih rendah. Lebih rendah ke tinggi supaya tekanannya lebih tinggi ke rendah. Soalnya tekanan itu kan mengalir dari udara, mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Berikan tepuk tangan penyemangat untuk Smart 7 penabur. Dibuka kembali jaketnya dan silakan bergabung bersama teman-teman. Harus maju. Oh. Sambil mereka jalan kembali bergabung bersama anak-anak Smart 7 penabur, kita lihat video pembenaran yang berikut ini. Bagaimana caranya kita memasukkan air dengan posisi botol terbalik? Bahan yang kita gunakan adalah air panas, air dingin, pewarna, plastik, sedotan, lap, botol, dan masker. Hal pertama yang dilakukan, pertama, kita kasih pewarna air dingin. Di sini biar kita kelihatan ya. Selanjutnya, masukkan air panas ke dalam botol. Ingat, di sini hati-hati karena kita menggunakan air panas. Setelah itu, kita buang air panas yang ada di dalam botol. Lalu, tutup dengan sedotan yang sudah diberi plastik sampai rata. Selanjutnya, kita balik dan kita celupkan ke dalam air dingin. Ya, air dingin makin naik dan keluar. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena air panas yang mengisi botol itu akan membuat udara di dalamnya menguap sehingga tekanan di dalamnya menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, karena tekanan di dalam botol lebih kecil daripada tekanan di luar botol, maka secara otomatis tekanan di luar mendorong air untuk masuk ke dalam. Oke, berikan sekali lagi tepuk tangan penyemangat untuk Smart 7 penabur. Yang berikutnya adalah tim C. Tim C silakan memilih. Nomor 1. Oke.
Langsung saja kita lihat video yang berikut ini. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah 2 buah balon. Kedua balon saling didekatkan. Apa yang akan terjadi jika pada bagian tengah balon ditiup? Oke, tim C. Sudah jelas tadi? Dan jawabannya adalah 10 detik dari sekarang. Balonnya akan sedikit demi sedikit mengempis. Baik, langsung saja kita lihat video pembenaran yang berikut ini. Peristiwa ini merupakan prinsip kerja asas Bernoulli. Di antara 2 balon yang ditiup di tengah-tengah, maka tekanan udara di tengah akan lebih rendah dibanding dengan tekanan udara di kanan kiri balon. Kondisi ini mengakibatkan kedua balon saling mendekat. Oke, you got the answer. Silakan dipilih, di belakang saya akan ada 3 kotak yang sudah terpilih salah satunya ya. Tinggal 1 dan 3. Yang manakah yang akan dipilih? Bismillahirrahmanirrahim, nomor 3. Baik, silakan bergabung bersama Nirina di depan dan gunakan jaket lab Anda. Oke, ini adalah praktek sains kotak nomor 3 ya. Sehingga kita langsung keluarkan saja apa saja bahan-bahan yang akan digunakan. Silakan bantu. Oh iya, ada satu lagi. Korek. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu barang-barang yang akan digunakan untuk praktek sains nomor 3 ini. Waktunya adalah 30 detik untuk mendiskusikannya. Silakan dimulai dari sekarang. Diperhatikan saja ya. Oke, waktu diskusi telah habis. Sekarang langsung saja ke pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mengangkat beban dengan gelas pada posisi terbalik? 2 menit dari sekarang waktunya. Silakan. Hati-hati bermain hati. Detik. Oke, gunakan mic-nya. Waktu untuk menjelaskan adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Jadi tadi kita mau mengangkat, tadi kan untuk mengangkat beban gitu. Ini untuk menutup tekanannya biar si tisunya itu keangkat, itu kita balik. Ketika dibakar bakal ada asap yang keluar. Nah, itu tuh buat memperkecil tekanan agar tekanan di dalamnya lebih besar dan ngangkat si tisu biar sampai ke atas. Ngangkatnya. Oke. Baik, dikembalikan dan jaketnya digantung kembali dan juga kita akan melihat video jawaban berikut ini. Oke, kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengangkat beban dengan gelas. Bahan yang kita gunakan pertama papan, air, tisu, korek, gelas, dan beban. Hal pertama yang akan kita lakukan, pertama kita basahi tisu. Setelah itu kita letakkan di atas papan. Selanjutnya kita masukkan tisu kering ke dalam gelas. Setelah itu kita duduk dengan api. Jika api sudah menyala,
kita langsung letakkan di atas papan. Lalu kita angkat papan. Lihat, papan terangkat. Bagaimana jika kita tambahkan dengan beban? Ya, bisa ngangkat. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena saat bara api ditutup gelas, molekul oksigen perlahan hilang dan api padam. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar. Selanjutnya, tekanan dari luar masuk ke dalam gelas sehingga menarik alat dan alat. Nah, itulah jawabannya ya. Oke, tim terakhir, tim A. Tidak bisa memilih lagi sih ya. Oke, kita lihat video sains berikut ini. Percobaan kali ini, bahan yang kita gunakan adalah balon, kain wol, wadah, dan botol yang telah berisi air. Pertama, kita gosokkan balon ke kain wol. Kemudian, kita lepaskan perekat yang terdapat pada lubang botol. Balon yang telah kita gosokkan ke kain wol, kita dekatkan dengan pancuran air. Kemudian, apa yang akan terjadi? Waktunya 10 detik untuk menjawab, mulai dari sekarang. Arah pancuran akan mendekat ke arah balon. Kita akan lihat video jawaban berikut ini. Pada saat balon digosok dengan kain wol, maka balon akan bermuatan listrik negatif, sehingga air akan tereksitasi membentuk arah belokan balon yang bermuatan tersebut. Boleh beri tepuk tangan juga dong. Oke, tidak ada pilihan lain kecuali praktek sains nomor 1. Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan praktek sains di kotak nomor 1 ini? Silakan dikeluarkan. Ada lagi? There you go. Tidak boleh dipegang, tapi yang saya perlu lakukan adalah mencolok ini terlebih dahulu. Oke, waktu untuk mendiskusikannya adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Waktu diskusi habis, Bimo gunakan kacamatanya dengan benar. Itu kacamata bukan kaca jidat. Oke, soalnya adalah rangkailah alat-alat berikut sehingga menghasilkan rangkaian listrik. Rangkailah alat-alat berikut sehingga menghasilkan rangkaian listrik. 2 menit dari sekarang, silakan. Ada? 1 menit 30 detik. Hati-hati. 1 menit. Hangus, berarti bener tuh kalau hangus. Bener, kebakar. Bakar ya? Terbakar. Oke. Jempol kayaknya. Tunjukin aja berarti. Oke, stop. Di situ. Oke. Oke ya, waktu untuk menjelaskannya adalah 30 detik. Silakan pegang mic-nya.
Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Jadi rangkaian ini pertama kita colokin kabelnya supaya sumber arusnya itu terhubung dengan sumber arus listrik. Kemudian kita colokkan kabelnya itu dua-duanya di AC. Kemudian voltasenya diputar dan powernya di on. Sebelumnya ini ada isi pensil, kita jepit kedua ujungnya sehingga membuat rangkaiannya tertutup dan akhirnya karena kandungan karbon ini bisa terbakar. Oke, terima kasih. Boleh dibuka kembali, silakan bergabung bersama teman-teman sambil kita juga menyaksikan video jawaban berikut ini. Kita akan membahas tentang pengganti listrik. Bahan yang kita gunakan yang pertama ada catu daya, catu buaya, batang statif, gelas, grafit, ballpoint, dan sedotan. Bahan yang akan kita gunakan adalah grafit. Kenapa? Karena grafit adalah salah satu dari penghantar listrik. Kita buktikan bahwa grafit itu adalah penghantar listrik. Dengan cara seperti ini, grafit kita rangkaikan kepada rangkaian, ya. Lalu tutup. Setelah itu kita nyalakan catu daya dengan daya yang maksimum yaitu 12 volt. Kita lihat apa yang terjadi. Sudah lihat asap? Ya. Lama-kelamaan grafit menyala dan terus menyala. Hal ini membuktikan bahwa grafit adalah salah satu penghantar listrik. Ya, Widi ada yang mau disampaikan ya? Oh tadi nggak ada gelas ya? Kebakar sih, kebakar. Tapi Gelasnya tidak ada ya? nggak ada. Tidak ada ya, oke. Buat catatan, gelasnya tidak ada ya? Tapi tadi kita udah tunjukin itu yang kebakar. Iya, kami melihat itu. Ya, jempol. Oke, nilai dari hasil praktek sains ini tidak akan dikasih tahu sekarang, tapi nilainya akan diberitahukan nanti di babak akumulasi, ya. Jadi ada 70 nilai yang disimpan ya. Oke, bagaimana kakak melihat hasil dari praktek sains tadi? Iya, kami melihat bahwa adik-adik mencoba sekali untuk mencoba memecahkan permasalahan melalui soal-soal yang diberikan ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak terpengaruh terhadap apa yang sudah dipraktekkan. Dan ini nanti akan menjadi sebuah surprise dari skor yang kami harapkan bisa mendapatkan skor tertinggi agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke, terima kasih kakak dan pemirsa. Sekarang adalah waktunya untuk Anda mendapatkan